puncak alang-alang wulu geni dan bumi wulu geni saya meyakini di bawah tahun 2026. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Wilayah Jatinuhuni ajat-ajat seluruh Nusantara tabe uluk salamul. Kemarin saya berjalan dari Parangtritis sampai dengan Kutha Winangun di Keraton Suci Bulu Pitu. Lalu kami sedang ke arah selatan menuju ke arah Ambal. Dulu pernah ada kadipaten yang namanya Ambal. Saya akan menceritakan bahwa kisah seperti kita, seperti yang melakoni itu memang berpindah-pindah karena sebab yang terjadi menimpa saya seperti kemarin. Saya tidak akan menyalahkan mutlak, saya tidak akan pernah memuja-muja dan mencela-cela, namun kalaupun saya ada hal yang sedikit kata untuk menohok, kalaupun saya ada kata yang sedikit menohok, tidaklah lain, tidaklah bukan untuk saling mengingatkan. Ling kinelingan doyo dinayan. Doyo dinayan sakjroning urip itu adalah merupakan wajib, di mana satu sisi sedang tidak eling marang apa? Eling marang purwo duksinaning urip. Purwo itu wiwitan, duksino itu wekasan. Wekasan itu ya bisa diartikan sebagai pesan-pesan atau amanat hidup. Purwo itu dari purwo itu wiwitan atau permulaan atas pesan-pesan hidup ini, yang mana hidup itu adalah sebuah keterbatasan dan hidup itu yakin, itu kita harus yakin, maksud saya kita untuk sementara di dunia ini kanggo ngopo urip ning alam dunya, kanggo ngopo urip ning alam dunya apabila tidak bisa memayu hayuning bawono. Sebab saya sering mengatakan jalan satu-satunya untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa ya ketika kita hidup di bumi ini dan selesai dengan tugas-tugas hidupnya atau sesuai bisa menyelesaikan layang kalimo sodo. Sekali lagi saya mengulangi bahwa siji-sijine dalan kanggo bali marang kasampurnaning urip manakala kita itu bisa menyelesaikan tugas-tugas hidup di dunia sesuai dengan layang kalimasada. Layang kalimasada itu ya kalau dalam keyakinan saya bisa menyelesaikan tugas hidup dalam rezekinya, tahu arah rezekinya, tidak asal dapat rezeki malah pusing-pusing jadi rentenir, bikin lebih panas lagi gitu. Lalu bumi-bumi dikapling-kapling gitu untuk nginjak bumi harus bayar, itu kan menurut saya kurang ngepasi. Dan orang itu ya sering saya katakan ya, saya mengkritiki nggak masalah, bahwa janganlah hidup itu taunya hanya sugih melarat pinter bodoh gitu loh, surga dan neraka gitu. Ada hal yang lebih penting menurut saya adalah kasampurnaning urip tumekaning kasampurnaning pati lah. Ini pokok saya menyampaikan. Lalu kemarin saya ditanya, menurut kacamata kaum spiritual khususnya Ki Dharma Kunchara atau Nur Sotikin, nama asli saya dari orang tua, kira-kira situasi di bawah ini sudah panas sekali, panas njobo lan jerone, panas dalam kehidupannya. Semua roda kehidupan itu pada saing menyaing ya. Ibaratnya sekarang mohon maaf ya, yang namanya satpam saja kan banyak yang gayanya kayak polisi begitu loh, seolah-olah ya semua kayak Durno, ngutur-nguturno barang kang ngrungono gitu. Lalu umpamanya kepala pengelola pariwisata saja kalau datang itu kalau perlu pakai pengawalan kan sekarang sudah lah. Kalau lurah pakai pengawalan, nanti bupati pakai pengawalan. Kalau bupati agak mending lah ya, ya memang ada itu ibaratnya protokolernya dan ada pengawalannya. Itu pun ya sepatutnya saja, jangan tulit-tulit kokok kan itu sering sekali ya, seolah-olah kayak wah tadi rojo ing alam dunyo gitu, seolah-olah gitu loh. Lebih baik langkah-langkah Membo Sutring Sampali itu dipulihkan kembali ya. Kalau dulu kan pejabat turun ke bawah itu nggak pakai pakaian yang jabatannya, jadi tahu-tahu ya dia mengetahui tapi dengan tidak meresahkan masyarakat. Dalam arti meresahkan itu yang saya maksud, manakala pemberitahuan akan ada pejabat datang kan
wah koyo koyo yoyo, dan bisa jadi manakala vulgar orang pada ketakutan, yang tidak baik diperbaiki, berarti kan baiknya hanya pura-pura gitu loh. Lah namun kalau penyamaran Membo Sudring Sambali bisa mengetahui tanpa dia itu diketahui atau merepotkan bagi rakyat atau pejabat setempatnya, pejabat yang di bawahnya yang saya maksud. Saya ditanya atas panasnya situasi, panas Jawa Jero, panasnya srengenge sudah jelas. Ya panasnya jero ngati itu ya podo panas-panasan, pada saing-saingan, lomba pinter, lomba bener, lomba sugih, lomba suci. Ya sekarang kan ada itu terjadi perdebatan juga antara nasab. Ya, bagi saya nasab yang nggak lebih dari sebuah trah gitu, terah kenabian atau terah kewalian atau terah apa, menurut saya yang penting tindakannya gitu. Kalau menurut saya, menurut yang lain ya monggo saja. Lah saya ditanya, semestinya panas ini, panas pemanasan global atau global warming kalau orang pintar mengatakan itu semestinya ada ujung dan puncaknya ya. Bagaimana pandangan spiritual saya? Bagaimana pandangan spiritual saya khususnya karena saya ditanya? Saya menjawab saya pernah mendapat ilham itu kalau nggak keliru wangsit dari Sri Aji Joyoboyo, saya mengingatkan kembali, yaitu alang-alang wulu geni. Lah alang-alang wulu geni, taruhlah di dunia ini akan banyak penghalang yang lebih dahsyat. Nah ini saya bukan meramal, namun berdasarkan wisikan ingkang sukmo akan terwujudnya puncak alang-alang wulu geni dan bumi wulu geni. Kalau nggak keliru dari Brawijaya dan dari Sri Aji Jayabaya, saya pernah membuat konten juga. Puncak terjadinya alang-alang wulu geni dan bumi wulu geni. Lah yang saya maksud dari alang-alang wulu geni secara tafsir saya, alang-alang itu ya pepalang kehidupan ya, mungkin ya pepalang ya dijabarkan sendirilah, pepalang yang ngurip ya, atau penghalangnya hidup itu sudah sangat luar biasa, baik dari segi ekonominya, budayanya, ideologinya, politiknya. Lah sekarang banyak kan yang cerita kesucian atau kebaikan, amal. Nggak taunya antar ibaratnya cara ceplak modar saja saya mengatakan, antar kiai umpamanya itu loh, umpamanya itu saing-saingan, umpamanya banyak-banyakan murid atau santri dan sebagainya. Menurut saya yang namanya ibadah sejati tidak hanya tahapan pada banyaknya santri barometernya, namun ibadah sejati itu menurut saya bagaimana bisa turut memayu hayuning bawono. Lah saya nggak akan mencela, cuma ini kita mengajak introspeksi bersama. Lalu ada yang lomba nasab, yang lebih tinggi mana itu turunan nabi dan turunan wali umpamanya. Lah ini kan sebuah penghalang dalam hal ideologi ibaratnya atau hal genetika dan sebagainya, monggo dijabarkan. Lah puncak alang-alang wulu geni dan bumi wulu geni saya meyakini di bawah tahun 2026. Sekali lagi saya mengatakan bahwa puncak alang-alang wulu geni dan bumi wulu geni sesuai ilham yang saya terima kemungkinan besar akan terjadi ini tahun 2023 ya. Lalu besok mungkin 2024 makin panas juga dan makin banyak penghalangnya. Lalu nanti tahun 2025 dan lalu nanti 2026 ini adalah puncak daripada alang-alang wulu geni dan bumi wulu geni. Lah kalau bumi wulu geni saya tafsirkan kemarau panjang dimungkinkan akan jelas sangat terjadi, sebab kalau bumi wulu geni yang dimaksud wulune bumi menurut saya ya, wulu itu bisa diartikan kesucian, wulu itu juga bisa diartikan debu. Lah jadi bumi ini akan berdebu, laksana pohon-pohon pun nyaris tidak tumbuh ya. Ini bumi wulu geni. Adapun alang-alang wulu geni ini adalah penghalang dalam ideologi, politik, sosial, budaya. Niscaya menurut saya yang lain ya monggo pada berdoa, berdikir-dikir di bibir sampai dengan yang luar biasa, pada mohon kekayaan lah ya, pada mohon rumah yang bagus lah, monggo saja, karena itu adalah hak bagi asasi manusia ya, hak asasi monggo saja. Namun menurut saya sudah bukan saatnya lah lagi kita itu berdoa yang cukup hanya sebatas demikian, namun bagaimana kita bisa memayu kayuning bawono, bumi ini tetap tenang dihuni oleh manusia, dan lalu kita itu tidak turut serta ya, artinya ada wawaler itu
sak beja-bejane menungso kang lali esih bejo wong kang eling lan waspada eling marang purwa duksinaning urip atau awal dan akhiran hidup itu adalah sangat penting menurut saya. Jadi dalam hal ini saya mengingatkan puncak daripada bumi wulu geni dan alang-alang wulu geni niscaya maksimal tahun 2026 lah. Untuk tahap ini niscaya makin tahun, makin hari makin panas, makin bulan makin panas, makin tahun juga makin panas lah. Semestinya kita disiram dengan tirto amerto atau banyu perwito suci, yaitu adalah kesabaran diri. Lalu bagaimana bisa mengatasi? Janganlah kita mengganggu kalau kita tidak mau diganggu lah. Boleh kita mengganggu manakala kita sudah terganggu lebih dulu. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap